Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya masuk? Jelas? Waalaikumsalam, Jelas terdengar Bu. kencang. Hari Ibu. Oke, ya selamat datang untuk peserta mata kuliah TK 4003 perancangan Pabrik Teknik Kimia 1, dan di sini juga hadir dosen-dosen ya. Ada beberapa juga. Selamat siang Pak, Ibu, dosen. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai laporan satu. Laporan satu di sini yaitu basis perancangan ya untuk memulai perancangan pabrik teknik kimia kalian ya. Um, ya tepatnya minggu lalu kalian sudah mendapatkan nama-nama kelompok, lalu udah gitu nama dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi dari minggu lalu harusnya kalian setelah saya udah memberitahukan siapa dosen pembimbingnya, kalian sudah mulai untuk menyusun laporan satu. Karena untuk template atau format dari laporan satu sudah saya upload ke website ya. Jadi kalian harusnya sudah tahu template-nya apa-apa saja yang harus disiapkan, baik itu laporan 1, laporan 2, dan untuk semester ini laporan 1 dan laporan 2 seperti itu ya. Oke, sudah saya mulai share screen ya. Bentar. Jika suara saya putus-putus, tolong langsung interupsi saja ya. Oke. Oke, slide saya sudah tampil? Sudah Bu. Sudah Sudah ya? Bu. Oke. Jadi 1 jam ke depan kita akan membahas tentang basis perancangan ya. Saya slide show dulu. Oke, ya kita mulai saja. Ini udah ya, udah tampilannya sudah diperbesar ya di kalian. Sudah Bu. Oke. Ya, jadi pertemuan kali ini atau kita sebutnya dengan kuliah pendahuluan ya, akan membahas tentang apa-apa saja yang perlu kalian cantumkan atau yang perlu kalian cari untuk atau yang harus disusun dalam laporan pertama ini. Dan laporan pertama ini itu mengenai basis perancangan. Dari katanya saja sudah jelas ya, basis berarti ini basic-basic apa saja atau data-data yang sangat-sangat basic untuk mengawali kalian perancangan seperti itu ya. Oke. Sekedar mengingatkan kembali, jadi untuk semester ini atau pada kuliah TK 4003 perancangan pabrik kimia 1, kalian menyusun laporan 1 dan laporan 2. Dan untuk laporan 1 tentang basis perancangan, kalian bisa lihat di sini, ini adalah poin-poinnya, poin-poin yang harus kalian dapatkan informasinya atau kalian susun dalam laporan ya. Kemudian untuk laporan kedua adalah perancangan konseptual. Gitu ya. Oke, jadi sasaran dari semester ini untuk TK 4003 adalah NME, yaitu neraca massa energi dari BFD ya. Jadi baru sampai situ dulu gitu. Oke, nanti di TA2 itu lebih dikembangkan kembali, terutama untuk perancangan alat-alat yang kalian gunakan nantinya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah timeline-nya. Saya ingatkan lagi biar kalian juga terkontrol ya dalam mengerjakannya. Jadi kita sama-sama progresnya itu sama gitu ya untuk setiap kelompok gitu. Tapi kalau misalnya ada yang untuk curi start ya mangga silakan gitu ya. Nah, minimal kalian, ini minimalnya adalah kalian mengikuti timeline yang sudah kami buat seperti itu ya. Nah, sekarang tahap kita ada di posisi penyusunan laporan 1 yang dimana kita sudah mulai di minggu ke-3 September, yaitu minggu ini tentunya ya. Dan
berakhir di minggu keempat Oktober, ya minggu-minggu akhir Oktober ya. Jadi nanti pengumpulannya akan saya beritahu kembali tanggal berapa dan harus dikumpulkannya kemananya, akan saya beritahu seminggu sebelum pengumpulan gitu ya. Jadi nanti akan diberitahu kembali gitu. Jadi totalnya ada 6 minggu pengerjaan untuk laporan 1. Nah, ini menurut saya 6 minggu ini udah sangat-sangat longgar ya untuk penyusunan laporan 1. Jadi jika kalian sudah menyelesaikan laporan 1, misal 3 minggu gitu ya, sudah selesai gitu ya, sudah pembimbingnya juga udah selesai gitu. Terus pembimbing ingin, udah kalian lanjut aja kedua gitu ya. Nggak apa-apa, kalian lanjut saja kedua gitu. Tapi tetap pengumpulan ke koordinatornya mengikuti jadwal. Tapi antara kalian dengan pembimbing itu progres diserahkan masing-masing progresnya ke antara kalian dengan pembimbing seperti itu. Lebih cepat ya lebih bagus kayak gitu kan. Seperti itu ya. Nah, kemudian ya setelah penyusunan laporan 1 pastinya nanti akan ada penyusunan laporan 2 seperti biasa. Sebelum atau di minggu pertama penyusunan laporan kedua ini akan ada kuliah pendahuluan lagi mengenai konsep tadi perancangan konseptual kayak gitu ya. Oke. Nah, dalam laporan pertama ini, yang pertama kalinya kalian harus ketahui atau cari adalah analisis bahan baku dan produk. Nah, kalian kan kemarin sudah mengajukan judul ya. Judulnya saya lihat sangat beragam gitu ya. Pastinya mungkin saya juga kurang tahu kalian mencari judulnya seperti apa. Apakah melihat di Google, yang paling banyak di Google itu ada apa saja, atau benar-benar mencari yang ada patennya gitu ya. Kan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan dasar dari perancangan ini adalah paten, baik itu paten produksi atau paten perancangan alatnya atau lain sebagainya, dan jurnal-jurnal yang tentunya yang terpercaya gitu ya. Jadi jangan ambil dari skripsi TA yang yang ada di Google gitu ya. Jadi kalian juga harus punya dasar gitu ya. Itu dasarnya paten dan jurnal yang terpercaya seperti itu ya. Oke, yang pertama adalah analisis bahan baku dan produk. Tentunya ya ketika kalian merencanakan ingin membangun suatu pabrik harus tahu produk kalian itu mau apa yang kalian hasilkan seperti itu kan. Dan produk itu dihasilkan dari bahan baku apa seperti itu kan ya. Jadi bahan dan produk telah ditentukan sebelum pabrik itu dibangun. Iyalah pasti ya. Kemudian poinnya adalah analisis komponen dan proyeksi produksi. Jadi kalian harus tahu satuan massa produknya atau satuan massa bahan bakunya. Gitu. Ini berkaitan dengan kapasitas ya. Nanti kita jelaskan kapasitas itu apa. Nah, kemudian yang poin kedua adalah analisis sebaran ketersediaan dan proyeksi ketersediaan bahan baku di masa mendatang. Jadi, ketika kalian membuat suatu produk, tentunya akan melihat kebutuhan pasar yang ada di Indonesia. Kan kita di sini lingkupnya adalah mendirikan pabrik di Indonesia. Jadi kebutuhan warga-warga Indonesia itu apa sih produk-produk yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat gitu, masyarakat Indonesia apa. Kemudian bahan baku, tentunya kita juga harus pertimbangkan bahan bakunya. Ketersediaan bahan baku di Indonesia untuk menghasilkan produk ini bagaimana gitu. Apakah ada di Indonesia? Gitu kan. Terus dekat nggak sih dengan nanti lokasi kalian mendirikan pabrik? Nah gitu ya. Seperti itu. Jangan yang misalnya kalian mau menghasilkan produk ini, tapi bahan bakunya malah dari luar negeri gitu. Yang mending kita membuat pabriknya di luar negeri gitu kan, karena lebih dekat dengan bahan baku. Kan tahu ya nanti transportasi bahan bakunya itu kan akan diperhitungkan juga gitu. Malah nanti jadi buntung, maksud tidak untung malah jadi buntung seperti itu kan. Nah, oke. Nah, ini proyeksikannya adalah misal 20 tahun gitu. Biasanya kalian bisa mendapatkan data-data ketersediaan bahan baku gitu ya. Misalnya kalau biomasa data-data komoditas
biomasa misalnya itu ya, itu kalian bisa dapatkan informasi di BPS gitu ya, atau di Kementerian Perindustrian, atau di website-website yang terpercaya yang dia mengumpulkan data-data tentang bahan baku, macam-macam bahan baku, macam-macam biomasa seperti itu. Jadi 5 tahun ke belakang dan 5 tahun ke depan gitu. Kalau ini atau juga bisa lebih jauh lagi 10 tahun ke belakang dan 10 tahun ke depan tuh seperti apa sih kayak gitu. Kenapa kita melihat yang ke belakang, tahun ke belakang, karena kita ingin tahu 10 tahun ke belakang tuh seperti apa sih komoditas atau produksi dari bahan baku ataupun si produknya ini yang sudah ada di Indonesia. Nah, nanti diproyeksikan data tersebut yang sudah ada untuk diproyeksikan ke tahun-tahun berikutnya, tahun 2022, tahun 2023 dan seterusnya. Pastinya kalian ini kan sekarang tahun 2021 ini lagi merencanakan untuk mendirikan pabrik ya. Tapi kan pabrik itu akan berjalan nanti 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Nah, jadi kalian harus memproyeksikan 5 atau lebih untuk tahun berikutnya seperti itu. Ketika pabrik kalian sudah melakukan produksi seperti itu, ya. Kemudian ini analisis breakdown konsumsi dan proyeksi konsumsi di masa mendatang seperti itu ya. Karena kita tahu namanya produksi dan apalagi bahan baku juga kan ada naik turunnya juga ya. Misal kalau konsumsi sekarang di masa COVID ini kan Pak, kalian tahu produk-produk apa sih yang pasarnya malah turun, atau bahkan yang dulunya sebelum COVID itu biasa-biasa aja, ketika sudah COVID dia meningkat, apalagi di ini ya, pabrik-pabrik obat ya kayak gitu ya, yang untuk mengatasi COVID ini seperti itu gitu. Jadi harus dipertimbangkan juga ya. Kemudian analisis dasar tentang harga dan proyeksi harga. Nah, harga ini pastinya kalian, misal harga produk, ketika kalian menentukan suatu harga produk ini, kalian juga pasti cari tahu harga-harga produk yang dari pabrik yang sudah ada gitu, yang sudah memasarkan produk ini gitu ya, sebagai bahan pertimbangan kalian kayak gitu. Terus kalau berbicara tentang harga pasti kaitannya dengan ekonomi. Jadi bahan baku yang kalian dapat harganya berapa, kemudian nanti produk yang kalian jual harganya berapa. Kalau misalnya kalau harga bahan bakunya lebih mahal dibandingkan dengan produk kalian gitu ya, ya kan jadinya malah nggak untung gitu. Jadi harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir ada proyeksi jumlah pabrik sejenis. Nah, ini yang sejenis kalian juga ya. Saya lihat di judul-judul kalian itu ya judul pabrik-pabriknya umum ya, memang umum. Nah, tapi kalian juga harus melihat juga di sini nanti ini berkaitan dengan kapasitas yang akan nanti kalian buat. Nah, kapasitas ini kan berhubungan dengan nanti konsumsi dari produk yang kalian akan hasilkan. Kebutuhan masyarakat di Indonesia akan produk tersebut. Nah, kalian harus melihat juga pabrik-pabrik yang sudah ada di Indonesia, dia itu kapasitasnya berapa sih, atau dia itu mengeluarkan produk ini kapasitas dari produk dari pabrik itu tuh berapa sih yang sudah dikeluarkan. Nah, jadi nanti kalian hitung, kalian tuh mau seutuhnya menghitung seutuhnya dari kebutuhan masyarakat Indonesia akan produk itu, atau 60%-nya saja, karena kan sudah ada pesaing dari pabrik-pabrik yang lainnya kayak gitu kan. Jadi itu hitung-hitungan kalian. Nah, tentunya pemilihan tadi, pemilihan bahan baku, pemilihan produk, harga dan lain-lainnya harus ada kajiannya. Kajian yang terpercaya. Kajian ini kan kalian pasti studi literatur dan mendapatkan data-data dari manapun gitu. Itu harus yang terpercaya gitu. Nah, kajian pemilihan bahan baku, kajian pemilihan produk ini kalian tuangkan alasan-alasannya, kajiannya itu ke dalam laporan 1 seperti itu. Ya, ini boleh sambil kalian melihat template dari laporan 1 ya, di situ sudah jelas apa-apa saja gitu ya yang harus kalian cantumkan.
Nah, ini bahan baku dan produk. Sekarang adalah kapasitas pabrik. Tadi sudah saya singgung juga. Nah, untuk kapasitas pabrik ini yang perlu kalian pertimbangkan, pertimbangan yang diambil ini adalah pertama ada faktor teknologi. Jadi teknologi apa sih yang kalian gunakan? Contoh, misalnya kalian menggunakan prosesnya batch atau continue. Nah, itu juga ya dilihat. Terus faktor ekonomi, bagaimana supply dan demand-nya gitu ya. Kemudian terakhir adalah kemampuan finansial, investasi, tenaga kerja dan lain-lain. Nah, itu juga sangat penting untuk kalian perhatikan gitu. Kan biasanya kan kalau kita bisnis gitu ya untuk membangun suatu pabrik, kita kan harus melihat finansial dari kitanya itu seperti apa sih. Kita juga kan pastinya minjem ke bank gitu dan kita harus tahu bunganya tuh seperti apa kayak gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan. Nah, untuk kapasitas pabrik atau kapasitas produksi ini adalah jumlah maksimum output ya. Output yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Jadi bukan kapasitas bahan bakunya, bukan kapasitas inputnya, tapi kapasitas ini adalah yang produk yang dihasilkan gitu. Di dalam pabrik itu tuh berapa ton per tahun misal kayak gitu ya. Jadi jangan salah definisi ya. Jadi kapasitas itu adalah jumlah maksimum output atau produk yang dihasilkan seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung kapasitas atau menentukan kapasitas produksi atau pabrik adalah yang pertama kalian pertimbangkan data produksi, konsumsi, ekspor dan impor. Ya, gitu. Berarti kan kalau misalnya inputnya adalah produksi sama impor ya. Berarti lalu outputnya adalah konsumsi dan ekspor. Nah, itu harus kalian kombinasikan untuk bisa kalian menentukan kapasitas pabrik itu seperti apa. Nah, data-data produksi, konsumsi, ekspor, impor kalian bisa dapatkan pada website statistik kayak BPS gitu, Kemenperin dan lain-lain. Data-data yang lainnya kayak gitu banyak kok gitu ya. Oke, kemudian sudah dapat data produksi, konsumsi, ekspor dan impor, kalian menentukan nilai pertumbuhan rata-rata per tahunnya. Nah, yaitu yang tadi saya bilang 5 tahun terakhir sampai proyeksikan tahun berdirinya pabrik gitu, 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir deh gitu ya. Itu data-data produksi, konsumsi, ekspor sama impornya itu berapa sih, terus kamu proyeksikan ke tahun-tahun berikutnya ketika pabrik kalian itu berproduksi seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian tahu sudah mendapatkan data, menghitung nilai pertumbuhan rata-rata per tahunnya, kalian bisa menentukan kapasitas produksinya. Kayak gitu. Nah, apabila sudah ada pabrik yang lama, tadi yang saya sudah bilang, ada pesaingnya gitu ya, maka kapasitas produksi itu setidaknya memenuhi 60% dari peluang yang ada. Kayak gitu. Kemudian kalau misal apabila belum ada pabrik di dalam negeri gitu ya, maka kapasitas produksinya dapat ditetapkan 1 atau 1,5 kali dari peluang yang ada. Dari peluang yang ada maksudnya adalah kebutuhan masyarakat akan produk tersebut gitu. Bisa 1 kalinya, bisa 1,5-nya kayak gitu. Gitu. Dan sekali lagi untuk kapasitas produksi ini kan tadi jumlah maksimum output. Ini maksimum output ya, maksimum. Jadi jadi kayak target maksimumnya pabrik kalian tuh berapa, tapi kalau namanya juga kita nggak tahu ya, ketika konsumsi masyarakat akan produk itu kan naik turun gitu, pastinya nanti berjalannya suatu pabrik itu ada turunnya, maksudnya ada yang kita patokan maksimumnya ada 10.000 ton per tahun, bisa aja nanti di tahun keberapa karena konsumsinya menurun jadinya 9.000 ton per tahun, itu tidak ada masalah seperti itu. Cuma kalian pastikan di sini adalah jumlah maksimum outputnya berapa, seperti itu untuk kapasitas pabrik ya. Nah, setelah tadi bahan baku, produknya, kajian bahan baku, produk, terus penentuan, kalian menghitung kapasitas pabriknya. Nah, sekarang kalian menentukan lokasi pabrik. Nah, kita kan ruang lingkupnya di Indonesia nih, tahu ya, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan kita kepulauan gitu ya. Di sini ada faktor utama, ada faktor khususnya. Untuk faktor utama adalah pertama ada penyediaan bahan baku yang harus kalian perhatikan. Jadi kedekatan
antara rencana kalian mau meletakkan pabrik kalian di mana, itu dipertimbangkan dengan kedekatan dari bahan bakunya. Seperti itu ya. Nah, karena ini akan berdampak terhadap transportasi bahan baku nantinya ya, gitu. Kemudian pemasaran atau marketingnya seperti apa. Jadi kita kan kalian tahu ya istilah-istilah, oh iya daerah ini kawasan industri, oh ini misal kayak di Cilegon kawasan industri, Cikarang kawasan industri, kayak gitu ya. Nah, dan tentunya letak kawasan industri tersebut itu dia dekat akan konsumennya gitu. Jadi mempermudah dia untuk menyalurkan produknya gitu. Gitu ya. Tergantung kalian sasarannya siapa sih gitu. Untuk produk kalian tuh biasanya sasarannya apa. Nah, itu juga harus dikaji. Jadi akan lebih baik kalau kalian pabrik kalian letaknya dekat dengan bahan baku dan dekat dengan konsumennya, seperti itu. Lalu utilitas penting ya dalam suatu pabrik ini pasti ada utilitas. Utilitas itu apa saja sih? Contoh penyediaan air gitu ya. Terus bahan bakar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, penyediaan air yang dibutuhkan dalam pabrik dengan kalian kapasitasnya sangat besar, tentu utilitasnya juga sangat besar. Dari mana sih gitu kan? Gitu. Jadi kalian harus dekat dengan sumbernya. Seperti itu. Harus dekat dengan sumbernya. Nah, terus kemudian yang keempat adalah keadaan geografis dan masyarakatnya seperti apa. Nah, keadaan geografis ini berkaitan misalnya gini. Indonesia ini kan tahu ya rawan akan gempa gitu ya. Terus kalian tuh tahu yang mana sih yang sering gempa, yang mana sih yang aman, nah gitu kan. Kalau misal kita mendirikan suatu pabrik di tempat yang sering kena gempa ya, pabrik kita tiap tahun, misal kalian sebagai pemilik pabrik tersebut akan akan khawatir terus gitu, apakah pabrik saya kenapa-napa gitu kan. Jadi letakkan pabrik kalian itu di tempat yang aman kayak gitu. Dan untuk masyarakat ya, kalau untuk masyarakat kalian juga harus pertimbangkan apakah kawasan atau lahan yang kalian akan nanti jadikan untuk membangun si pabrik ini, apakah sudah ada masyarakat yang tinggal di tempat tersebut, apakah memang kosong, maksudnya ya kita tidak mengusir masyarakat seperti itu. Nah, itu juga harus diperhatikan kayak gitu ya. Nah, lalu ada faktor khusus. Faktor khususnya ada transportasi. Tadi berkaitan dengan transportasi bahan baku, terus ke pemasaran dan lain sebagainya. Tenaga kerja juga. Apakah di daerah kalian ini tenaga kerjanya dia tuh bagaimana sih SDM masyarakat sekitar pabrik kalian itu banyaknya lulusan apa sih? Kan kita kan lebih enak kalau misalnya merekrut tenaga kerja, misal ambil aja buruh-buruh kan yang paling banyak ya, yang yang memang tinggal di daerah tersebut gitu kan, gitu. Kemudian perhatikan juga kesejahteraan tenaga kerja kayak gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah buangan pabrik. Nah, buangan pabrik dan pembuangan limbah. Nah, ini harus kalian perhatikan kemana limbah kalian akan dibuang gitu kan. Jangan sampai mencemarkan lingkungan. Jangan sampai masyarakat yang sudah tinggal di situ malah dengan adanya pabrik kalian tercemar. Kayak gitu ya, jangan sampai terjadi gitu. Kemudian set and karakteristik lokasi, sama halnya dengan geografis juga ya. Apakah lokasi tersebut duluan masyarakat yang tinggal di situ, apakah pabrik kalian dulu yang dibangun, terus masyarakat biasa ya kayak ITERA sudah dibangun, tadinya kan kosong, ITERA bangun, terus banyak ya penduduk yang sekitar yang membuka kos-kosan, jadi malah jadi rame gitu. Nah, itu sama halnya dengan pabrik juga gitu, kadang malah jadi rame di kawasan-kawasan pabrik itu, malah banyak sekali pemukiman gitu, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada peraturan perundang-undangan. Nah, ini berkaitan dengan biasanya peraturan daerah ya, daerah masing-masing nanti letak lokasi pabrik kalian itu di mana. Itu harus mengikuti peraturan di daerah tersebut seperti apa. Gitu. Terus selain itu perundang-undangan
tentang limbah. Limbah itu harus seperti apa sih COD BOD-nya agar bisa dialirkan ke sungai kayak gitu. Terus gas yang kalian hasilkan ke udara itu harus seperti apa sih gitu. Itu harus kalian kaji, kalian cari informasinya, kalian sesuaikan. Seperti itu. Nah, ini untuk lokasi pabrik gitu ya. Kemudian berikutnya adalah technological overview. Nah, ini lebih ini arahnya ke konseptual ya. Jadi dalam studi konseptual, evaluasi teknologi diperlukan untuk menentukan teknologi proses yang akan dipilih. Tujuan dari evaluasinya adalah mengetahui peta teknologi untuk proses yang akan dibangun. Nah, kalian kan belajar ya block flow diagram kayak gitu. Terus sudah block flow diagram maju ke depan PFD, kemudian nanti PNID, nah gitu ya. Biar basicnya adalah yang PFD ya. Biar kalian tahu apa sih proses-proses yang harus dilalui agar bisa menjadi produk ini gitu kan. Kemudian yang kedua adalah mengetahui metode pengolahan, termasuk di dalamnya ada problem dan teknik penyelesaiannya. Jadi kalian ingin menghasilkan suatu produk ini dari bahan baku ini. Apa sih treatment apa sih, atau apa sih yang faktor-faktor yang perlu diperhatikan lebih oleh kalian gitu. Terus agar bisa produk ini memiliki kualitas yang diinginkan gitu. Ya, ini berarti literatur banget ya. Jadi kalian silakan mencarinya gitu ya. Kemudian adalah yang ketiga adalah belajar dari proses-proses yang telah ada untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi proses yang ada. Nah, yaitu kalian bisa mencarinya di paten atau di jurnal-jurnal internasional gitu. Ini biasanya misal kalau mau bioetanol itu harus apa sih, terus metodenya atau apa yang namanya, teknologinya macam-macam kan, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, kalian nanti memilih mau yang mana gitu kan, dengan tentunya dengan pertimbangan yang kalian pilih seperti itu. Lalu jika terdapat banyak teknologi yang ditawarkan, ya lakukan pengerucutan baik dengan metode kualitatif atau pembobotan. Misalnya kalian di sini bisa melihat dari teknologi yang sudah ada, dari track record-nya, apakah biasanya kan kita dengan menggunakan teknologi ini melihat dari produk yang dihasilkan, konversinya gitu ya. Semakin tinggi konversinya semakin bagus, seperti itu kan biasanya. Bagaimana sih gitu track record-nya. Kemudian operability, apakah operability-nya mudah atau gampang gitu ya. Nah itu. Terus yang ketiga adalah kesesuaian dengan bahan baku atau kapasitas proses yang kalian akan bangun. Inti dari teknologi ini kalian nanti kaji, yang terpenting adalah harus efektif, ekonomis, dan aman tentunya. Ya, gitu. Oke, saya lanjut ya. Tadi sudah teknologi, sekarang spesifikasi teknis. Nah, jadi spesifikasi teknis ini meliputi dua, ada desain basis sama desain filosofi. Untuk desain basis, bahwa semua variabel yang terlibat dalam proses harus telah terdefinisi dengan baik. Ya, kondisi tekanannya, temperaturnya, komponen penyusun senyawa penyusun gitu, dan laju alirnya berapa sih gitu kan. Nah, kemudian reaksinya yang ada harus telah terdefinisi dengan baik, termasuk yield produk dan produk samping gitu ya. Kemudian kondisi lingkungan dan utilitas, dan terakhir ada asumsi-asumsi yang digunakan. Nah, nah ini kalau di dalam pabrik itu kan ada ininya ya, apa namanya, produksinya tuh dalam setahun tuh berapa hari gitu kan, masa kerjanya berapa, 330 hari per tahun, dan asumsi-asumsi yang lainnya seperti itu. Ini adalah desain basis yang perlu kalian tetapkan kayak gitu, dan itu kalian temukan atau berdasarkan dengan literatur yang nanti kalian dapatkan seperti apa. Untuk desain filosofi itu terdiri dari kriteria perancangan proses dan alat yang dianggap penting atau istimewa untuk diketahui pada tahap pengembangan dan pemilihan skema proses, termasuk penentuan kondisi operasi dan perhitungan neraca massa dan energinya. Jadi ini adalah yang hal-hal yang perlu kalian perhatikan agar nanti produk yang kalian hasilkan itu memiliki kualitas yang kalian inginkan, kayak gitu.
gitu ya. Jadi untuk spesifikasi teknis ini ada dua, desain basis sama desain filosofinya, seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini neraca massa energi. Jadi dalam laporan satu ini diharapkan kalian sudah mendapatkan neraca massa dan energi dari BFD, ya, block flow diagram, gitu ya. Jadi tentukan terlebih dahulu unit-unit BFD-nya yang terlibat. Misal di blok unit penyiapan umpan, blok unit reaksinya seperti apa, terus pemurnian seperti apa, dan lain sebagainya. Kalian petakan gitu ya, apa aja sih tahap-tahap yang harus diperlukan gitu. Yang kedua adalah ketentuan komponen-komponen yang terlibat di dalam peneracaan. Ya, setelah kita tahu prosesnya apa, lalu input outputnya itu apa sih? Di dalam input itu komponennya, penyusunnya apa saja sih? Misal, kalau misalnya kalian dari sawit gitu ya, mau jadi CPO gitu. Nah, sawit itu ada apa sih komponennya? Nanti CPO juga ada apa sih komponennya gitu. Nah, kalau untuk neraca massa energi kalian sudah paham betul ya harusnya ya. Oke, terus berikutnya adalah dari referensi atau literatur ilmiah. Jadi cari informasi mengenai performansi seperti kayak kecepatan reaksi, efisiensi, pemisahan, dan lain sebagainya. Ini literatur ya. Kemudian berikutnya adalah lakukan peneracaan aliran massa dan energi untuk aliran masuk dan keluar. Gitu ya. Oke. Nah ini, jadi di laporan satu ini memang kalau kalian lihat, terlihat seperti keseluruhan ya, maksudnya kok keekonomian dasar juga, misalnya keekonomian pabrik juga dihitung sih, kan masih laporan awal, kan belum, dan waktunya juga 6 minggu, apakah muat atau gimana. Nah enggak, jadi kita memang, kami memang ingin melihat pemahaman kalian atau secara basicnya, jadi utilitas juga basicnya saja, terus keekonomian juga basicnya saja, semua untuk laporan pertama tuh basicnya saja dulu gitu. Ingin tahu kalian tuh sejauh mana sih mendapatkan data atau informasi untuk pabrik kalian, untuk kalian membangun suatu pabrik ini kayak gitu kan. Jadi untuk keekonomian dasar pabrik ini cukup estimasi biaya-biaya yang melibatkan harga bahan baku. Nah, harga bahan baku, harga jual produk itu kalian bisa dapatkan di literatur ya, dari data-data yang ada di website-website, kemudian operating cost-nya, termasuk maintenance-nya gitu ya. Terus ya sederhana itu gitu ya untuk keekonomian dasar di laporan satu ini. Mungkin nanti di laporan terakhir ya, laporan kelima itu keekonomian harus lebih dirincikan gitu kan. Ya, oke. Terus kemudian yang kedua adalah merupakan perhitungan awal dasar bahwa pabrik menghasilkan margin keuntungan yang layak untuk dikembangkan. Jadi kalian di sini memprediksikan. Jadi memang ini kasar banget ya. Jadi kalian hanya menghitung harga bahan baku berapa. Bahan baku kalian kan macam-macam ya. Harga bahan baku berapa, terus produk yang dihasilkan berapa, atau bahkan di pabrik kalian ada produk samping yang bisa dijual, kan kadang gitu ya. Nah itu berapa, terus kalian hitung, ada keuntungan enggak sih, kalau misalnya tidak ada keuntungan ngapain kalian bikin pabrik gitu kan. Jadi biasanya ini dikenal dengan GPM ya, gross profit margin. Nah silahkan kalian cari apa itu, nanti apa saja yang perlu dihitung dalam GPM ini. Nah itu, jadi untuk laporan satu cukup itu ya. Oke, kemudian nah ini contohnya ya. Nah, contohnya ada raw materialnya apa saja, terus harganya untuk per masaknya seperti apa, terus ada personal cost-nya atau dan other cost-nya seperti apa, terus ada maintenance-nya, terus ada penjualan LNG-nya. Nah, itu nanti dihitung apakah ada keuntungan atau enggak. Kayak gitu. Nah, udah keekonomian, lanjut ke kajian institusional, support, dan peraturan. Nah, itu yang tadi saya sebutkan di faktor khusus ya, untuk penentuan lokasi. Nah, merupakan suatu kajian singkat yang membahas keterkaitan institusi-institusi pemerintah atau organisasi masyarakat dalam mendukung proses yang diajukan. Kemudian yang kedua adalah analisis kajian peraturan yang mendukung proses yang akan dibangun. Dan terakhir adalah analisis kajian peraturan di bidang pengolahan limbah.
gitu ya, limbah atau lingkungan. Baik itu limbah air, cair, limbah gas, limbah padat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi penyampaian dalam bentuk diagram skematik sangat dianjurkan untuk melihat korelasi antar atau inter perundangan yang ada. Misal, contoh nih ya, nah ini ada contoh dari bioetanol. Jadi yang pertama adalah di sini, saya tidak terlihat. Di sini yang pertama ada peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Kemudian turun ke bawah ada kebijakan energi nasional, kemudian energi terbarukan, dapat ya sampai ke bawahnya itu ada peraturannya. Nah itu juga yang harus kalian ketahui. Gitu. Oke. Cukup untuk penjelasannya. Untuk menyusun laporan satu segitu ya, seperti yang saya sudah jelaskan. Kalian bisa silakan lihat template-nya yang ada di website ya. Di situ juga sudah jelas menuntun kalian untuk menyusunnya seperti apa, kayak gitu ya. Jadi silakan saya buka, barangkali ada pertanyaan dari kalian. Halo? Ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Atau dari ini. Oke, Elfrina. Ya, silakan Elfrina bisa open mic. Izin bertanya, Bu, untuk yang misalnya ada judul yang sama, Bu, apakah ada perubahan atau gimana, Bu? Judul samanya sama banget atau bagaimana ini? Sebenarnya kan sudah saya jelaskan juga ya di awal. Untuk judul, kalian kan sudah mengajukan judul. Ketika menghadap dosen pembimbing, itu didiskusikan apakah ingin diganti dengan dosen, maksudnya diganti judulnya oleh dosen pembimbing atau tidak, gitu ya. Atau dari kaliannya sendiri yang, Bu atau Pak, saya sepertinya berubah pikiran gitu, karena ada judul yang sama nih, gitu. Itu dipersilahkan. Gitu, itu dikembalikan lagi ke kalian dan dosen pembimbing, kayak gitu ya. Ya kalau saya harapannya tidak ada judul yang sama ya, biar kita bisa bervariasi gitu. 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 Bagaimana Elfrina? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan didiskusikan kembali dengan dosen pembimbing gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin dari dosen yang ada di sini ingin menyampaikan sesuatu terkait perancangan pabrik kimia, saya persilakan. Oke, Bu Reni, saya mau tanya, kalau lampiran, misalnya di sini ada, kalau di laporan 1 itu ada 4 lampiran. Iya. Nah, 4 lampiran. Nah, misalnya contohnya di sini adalah saya lihat lokasi pabrik, kajian lengkap tentang pemilihan lokasi dapat disampaikan pada lampiran A misalnya. Berarti nanti lampiran A itu berisi tadi misalnya peta, kemudian nanti yang bisa termasuk lampiran A ini apa aja, itu ada nggak sih atau gimana? Apa nanti disesuaikan aja? Kalau untuk dalamnya, tadi garis besarnya sudah saya sebutkan ya, untuk kajian pemilihan lokasi. Apa-apa saja sih yang kalian pertimbangkan dalam pemilihan lokasi ini? Tadi boleh melampirkan peta gitu, biasanya kan gitu ya, kalian lihat peta, terus tentunya ada penjelasan kenapa sih, ada alasan-alasannya, silahkan di situ dibuat narasinya seperti itu. Gitu sih Pak Didik. Sama halnya dengan kajian pemilihan bahan baku dan produknya. Itu kalian tampilkan data, kalian
menyampaikan kenapa memilih produk ini, terus nanti bahan bakunya atau kapasitasnya mau berapa, itu kalian pokoknya ada narasi yang memperkuat pemilihan kalian, baik itu lokasi, bahan baku, produk, dan lain sebagainya, kayak gitu. Oh, berarti itu di lampiran itu isinya yang memperkuat pemilihan di laporan utamanya tadi. Iya, betul. Gitu. Tapi tidak ada batasan apa saja yang harus disampaikan di lampiran tersebut. Yang penting tadi ada poin, salah satunya itu yang sudah mengcover poin yang tadi sudah disampaikan. Iya, betul. Betul sekali. Gitu. Gitu, Pak Didi. Ya. Ada lagi? Gimana nih, kalian mahasiswa tingkat akhir siap untuk melakukan, harus siap ya, sudah mencari literatur ya di tengah-tengah kesibukan kalian gitu ya. Kayak ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan dari Bapak Ibu dosen. Nanya Bu Reni, oh iya, kalau mahasiswa tiba-tiba kabur gitu ya, misalnya laporan 1 dia kabur gitu ya, nggak ada kabar sama sekali, itu apa kita harus nyariin mereka atau menunggu mereka sadar buat laporan ya Bu ya, kalau saya boleh tahu ya? Harusnya mahasiswa yang sadar ya. Kita sebagai dosen tidak perlu yang mengejar-ngejar mahasiswa, karena mahasiswa di sini bukan anak SD lagi ya, yang kita harus tuntun gitu ya. Tapi mahasiswa di sini kan sudah dewasa gitu ya, jadi harus tahu mana yang benar, mana yang tidak. Dan kalian di sini yang sudah mendaftar tahu ya, ini adalah tahap terakhir persyaratan kalian untuk bisa lulus ya. Nah, kenapa sih saya membuat adanya timeline? Ya ini ngumpulin ini, misalnya ada timelinenya gitu ya. Karena saya ingin, harapannya adalah dari 39 kelompok ini itu sama-sama lulus, maksudnya sama-sama lulus bareng gitu kan. Seperti yang kalian tahu, prodi kita juga ingin akreditasinya juga ingin ditingkatkan, tentunya harus ada lulusan dari angkatan pertama ini, kayak gitu ya. Kalau ya tadi gitu Bu Desi. Nah, untuk pastinya kalau misalnya ada yang tidak mengumpulkan sesuai jadwal ya, sesuai jadwal yang sudah kami berikan, tentunya akan berpengaruh terhadap penilaian, kayak gitu ya, gitu, seperti itu. Gimana Bu Desi? Oke Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ya dari Ahmad Zakaria, judul yang sudah diajukan apalagi ya boleh diganti dan harus didiskusikan dengan dosen pembimbing, gitu ya. Kalau mau ingin ganti secepat, maksudnya dari sekarang gitu ya. Jadi jangan dihabiskan waktu dengan cari-cari judul gitu ya, gitu. Karena data yang akan kalian nanti akan yang buat laporan 1 ini kan cukup banyak ya, gitu ya, cukup banyak, harus studi literaturnya harus yang kalian dapat tuh nanti harus banyak, biar nanti, maksud saya 6 minggu ini harusnya cukup gitu ya, sangat-sangat cukup gitu ya. Jadi jangan habiskan waktu dengan kalian galau judul gitu, kayak gitu. Oke, ya gimana Jaka? Izin menambahkan Bu Reni? Oh boleh. Iya, kalau misalnya judul, make sure kalau misalnya judulnya itu udah di ACC sama pembimbing, baru nanti kalian bergerak nyari kebutuhan dan lain-lainnya. Itu sih. Jadi make sure untuk judul itu di ACC terlebih dahulu sama pembimbing. Kedua pembimbing ya, bukan salah satunya tapi kedua pembimbingnya. Itu sih Bu Reni. Iya, betul. Nah, itu yang tadi saya bilang ya, harus segalanya didiskusikan dengan dosen pembimbing. Oke, gimana Jaka? Cukup? Oke Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lainnya? Ini dari 39 kelompok sudah semua
berkontak dengan dosen pembimbing atau ada yang belum nih? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Ada lagi? Dari dosen silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan juga. Oke, saya menambahkan mungkin Bu Reni. Oh, mangga, silakan Pak Wisnu. Saya menyambung aja tadi ya Pak Didi sama Bu Desi. Jadi mungkin agak kesulitan di bab 1 itu kadang kalau datanya ada ya tersedia. Nah, kadang kan dosen selalu menuntut logis ya. Anda berpikir realistis antara yang akan Anda rancang dengan data yang ada. Nah, kesulitannya biasanya memang di data itu. Mungkin itu yang nanti bisa jadi deadlock gitu ya. Kasusnya seperti Bu Desi bisa mundur sesuai dengan timeline. Nah, mungkin ini ada sedikit kebijaksanaan ya antara dosen dan mahasiswa. Nanti kalau kasusnya deadlock gitu ya, atau berhenti karena keputusannya di dosen dan mahasiswa itu belum menyatu, mungkin ada semacam jembatan gitu Bu, difasilitasi saja siapa yang mau mengambil keputusan gitu ya, karena pembimbing 1, pembimbing 2 pun juga kadang deadlock gitu ya. Ada kayak kasus kemarin penelitian, ya udah akhirnya nanti siapa yang bisa mengambil keputusan, nah itu yang jadi jalan tengahnya gitu, supaya memang harapannya tadi benar kata Bu Damayanti, tidak sampai molor gitu ya, karena kita juga ingin meningkatkan akreditasi di prodi. Nah itu mungkin ada perwakilan dari Bu Reni atau siapa nanti yang bisa memfasilitasi itu menjadi jalan tengah penghubungan antara dosen dan mahasiswa. Itu Bu Reni. Oke. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Ya, ya gitu. Itu salah satu peran dari tim TA. Jadi di TA Teknik Kimia ini tidak hanya saya sendiri ya, ada yang lain. Jadi nanti kami fasilitasi bila ada yang seperti itu, kayak gitu. Gitu. Oke, ada lagi? Oh ya, untuk daftar hadir nanti ya di akhir. Nanti di akhir saya akan. Ya, silakan Bunda Mai. Berarti izin menambahkan ya, kalau misalnya nih ada kayak kasusnya tadi ya di Pak Wisnu bilang ada deadlock, make sure misalnya mahasiswa dengan kesadarannya ya, kalau misalnya ada masalah dengan pembimbingnya, make sure dia koordinasi sama tim TA. Jadi tim TA bisa segera mengambil keputusan sehingga mahasiswa tidak berlama-lama, TA-nya nggak berlama-lama gitu. Karena kan TA cuma 1 tahun nih, kan rektor cuma bilang berapa hari gitu ya. Jadi make sure kalau misalnya mahasiswa ada masalah, make sure koordinasi sama tim TA. Jadi nggak berlama-lama gitu loh. Jadi masalahnya nggak berlama-lama, kalian juga lulusnya nggak lama gitu. Itu sih Bu Reni. Ya, terima kasih Bu Damai. Jadi kita ingin di sini juga dosen-dosen ingin membantu kalian agar bisa lulus ya dengan sarjana. Maksudnya ada membantu kalian mendapatkan gelar sarjana yang berkualitas juga tentunya ya. Jadi tidak hanya lulus ya, tapi ingin membentuk kalian sarjana yang berkualitas. Untuk fasilitasi yang tadi ya betul, tim TA ini akan memfasilitasi curhatan-curhatan mungkin nanti ya. Sekedar ini saya sharing untuk nama-nama tim TA. Di sini ada saya, ada Bu Damai, ada Pak Didi, ada Bu Devita. Jadi silakan kalian kalau ya syukur-syukur nggak ada masalah ini ya, maksudnya ya. Ya kalau misalnya ada atau butuh bantuan atau kami bisa memfasilitasi hal tersebut seperti itu. Gitu ya. Gimana? Ada lagi? Dari mahasiswa nih. Kan mahasiswa yang akan melakukan. Kok diam-diam saja? Apakah sudah paham? Karena ini kan kuliah pendahuluan sekali ya. Gitu. Nanti selebihnya kalian konsultasinya dengan dosen pembimbing gitu ya, untuk lebih detailnya gitu ya. Gitu. Oh iya, Jaka silakan open mic.
bertanya Bu, jika salah satu di anggota kelompok itu tidak ada kabar bagaimana ya Bu? Ya, kalau tidak ada kabar, pertama yaitu menghubungi dosen pembimbing dulu. Terus ke tahap berikutnya adalah ke koordinator, kayak gitu ya. Nanti kita cari solusinya. Oke. Ya, Serina, silakan open mic. Izin bertanya, Bu. Kalau untuk masalah bimbingan itu, yang minimal 6 kali tiap dosen pembimbing 1 dan 2 itu apakah benar, Bu? Betul. Kalau misalkan kurang dari itu, berarti nggak boleh dong, Bu? Kalau misalkan bimbingannya kurang dari itu dalam satu laporan. Ya, kan kalian sudah melihat ini ya, melihat apa tadi, apa itu ada di mana ya? Saya lupa, di SOP ya? Ya itu. Jadi itu untuk 6 kali masing-masing dosen, masing-masing laporan, nah gitu. Ya minimal gini deh, kan laporan 1 kan ada 6 minggu nih, ya kan? Minimal tuh seminggu sekali kalian ketemu dosen pembimbing, ya nggak? Gitu, minimal ya, seperti itu. Gimana Serina? Baik, Bu. Oke. Ya, Putra, saya internetnya. Astaga. Oke, ya Putra silakan tadi. Oh iya Bu, izin bertanya Bu ya. Jadi kalau misalnya bimbingan gitu Bu, itu kan kita ada pembimbing 1, ada pembimbing 2. Nah, yang saya rasain pas penelitian kemarin juga kadang ada bentrok juga antara pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk saran dan kritiknya. Jadi ketika di pembimbing 1 sudah benar, tapi di pembimbing 2 masih salah. Jadi ada nggak sih Bu kayak misal kita ACC dulu pembimbing 2, baru kita ini konfirmasi lagi ke pembimbing 1 gitu. Jadi kayak ada alurnya gitu Bu. Jadi untuk ACC pertama itu pembimbing 2 dulu, baru ke pembimbing 1 gitu. Biar lebih apa ya istilah, kalau kita sudah ACC pembimbing 2, jadi tinggal nunggu ACC pembimbing 1 gitu, nggak tumbur-tumburan gitu Bu untuk revisinya. Mungkin gitu sih Bu. Oke. Mungkin Pak Didi ingin menjawab, Pak Didi? Oke, terima kasih Bu Eni. Setahu saya harusnya kedua pembimbing itu dia bersinergi sih sebenarnya. Harusnya itu sih. Sebenarnya harusnya tidak ada konflik antara pembimbing 1 dan pembimbing 2. Karena maksud saya setiap masukan dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu harusnya masuk akal. Ya, kalau menurut saya sih harusnya begitu. Sebenarnya semua masukan itu harusnya untuk peningkatan kualitas dari pekerjaan kalian. Itu dari saya sih kalau menurut saya. Kalau mau ditanya pembimbing 1, pembimbing 2 harusnya di mahasiswa 2018 itu suka membeda-bedakan antara pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu. Jadi ada mahasiswa yang lebih melebihkan pembimbing 2 dibandingkan pembimbing 1 ataupun sebaliknya. Tapi harusnya namanya pembimbing itu adalah sama rata sebenarnya, nggak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Tapi kalau mau dilihat dari hierarki, ya sebenarnya pembimbing 1 yang lebih berkuasa dibandingkan pembimbing 2. Harusnya begitu. Harusnya kalau dari aturan pembimbing 1 itu lebih berkuasa dibandingkan pembimbing 2. Begitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang lebih ke pembimbing 2 sebenarnya itu yang salah sih sebenarnya. Gitu. Tapi ya itu. Tapi overall menurut saya sih harusnya sama-sama saja sih. Setiap pembimbing pasti punya masukan yang baik buat kualitas pekerjaan si mahasiswa. Begitu. Tapi jika masih ada bentrok, nah itu kita ke tim HP saja, tim TA-nya saja. Kali begitu ya Bu Reni? Ya, apapun konflik, apapun prahara yang terjadi saat penyusunan TA ini, baik TA 1, TA 2, bisa silakan konsultasikan ke tim TA. Kami ini seperti bimbingan konseling. Ya boleh disampaikan seperti itu. Gitu. Gimana Putra? Cukup Bu. Oke.
Terima kasih jawabannya. Iya. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Kevin ya? Ya, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Untuk bimbingan kepada dosen pembimbing itu, apakah dilakukan secara offline atau online, Bu? Dikarenakan pada saat kita masuk ke lingkungan kampus itu ditanyain oleh Sapam terkait mahasiswanya itu ada yang bisa didata masuk ke lingkungan kampus, ada yang nggak bisa masuk ke lingkungan kampus, Bu. Terima kasih, Bu. Gitu ya. Pak Didi mau bantu jawab untuk peraturan yang baru ini? Iya Bu Reni. Jadi sebelum berdapat info kemarin sih. Jadi mahasiswa sekarang itu emang ada beberapa yang lolos, ada yang enggak ya. Jadi emang harus ada izin terlebih dahulu ke BPAKB untuk melakukan tugas akhir. Tapi mungkin solusinya jika memang ada pembimbing yang menginginkan untuk bimbingan secara langsung, itu nanti bisa kita data untuk dibuatkan surat izin untuk melakukan bimbingan secara langsung. Mungkin itu mungkin solusi yang bisa saya pikirkan sekarang sih sebenarnya. Ya, jadi nanti Prodi membantu membuatkan surat ya bila diperlukan seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Kita mungkin cukup 1 jam ya. Jadi nanti kita selesai jam 2 kalau misal tidak ada pertanyaan lagi. Ada? Cukup? Oke, sepertinya cukup ya. Tidak ada lagi karena Ya cukup, Bu. Mungkin saya mau nambahkan dikit mengenai tadi pembimbingan ya. Kalian sebagai mahasiswa harusnya bisa untuk gimana caranya mengakomodir 2 pembimbing ini, gitu ya. Jadi jangan kalian untuk memilih pembimbing, oh saya mau lebih prefer ke pembimbing 1, oh saya lebih prefer ke pembimbing 2, itu jangan. Tapi gimana caranya kalian bisa mengakomodir 2 pembimbing ini secara adil, gitu ya. Jadi jangan nanti, oh saya sudah misalnya nih sama pembimbing 1 saya lebih suka bimbingan sama pembimbing 1, jadi pembimbing 1 lebih banyak bimbingannya. Jangan pembimbing 2 tidak cuma 1 kali atau 2 kali. Tapi nanti jangan disalahkan ketika pembimbing yang kurang bimbingan akan menghambat kalian. Misalnya, oh kamu selesaikan dulu sampai saya sama seperti pembimbing 1. Gitu. Karena trennya mahasiswa 2018 itu seperti itu. Ya, jadi mau saya tekankan dari awal, belajar dari penelitian, baik pembimbing 1 dan pembimbing 2 punya porsi yang sama. Gitu sih. Tapi kalau mau dilihat dari hierarki, pembimbing 1 lebih punya kuasa lebih dibandingkan pembimbing 2. Ya, tapi saya rasa kalau di teknik kimia harusnya hierarki itu hilang sih, jadi kita sama rata aja. Itu yang perlu kalian 2018 harus dipasang di otaknya untuk diingat-ingat. Ya, oke. Itu mungkin dari saya, Bu. Mungkin ada yang dari yang lain. Ya, terima kasih Pak Didik. Ya, Pak Wisnu, silakan. Ya, saya cuma menambahkan dari Pak Didik aja, benar ya. Jadi untuk terkait bimbingan, dibagi aja. Udah kan 1 tim ya. Nah, nanti siapa yang mau bertanggung jawab pembimbing 1, siapa yang bertanggung jawab pembimbing 2, atau mau bareng-bareng dua-duanya juga, itu silakan. Kalau saran saya ya sesama pembimbing itu saling melengkapi sebenarnya. Jadi ada satu sisi yang tidak dilihat pembimbing 1 gitu ya. Nanti dapat saran dari pembimbing 2, kemudian dimasukkan di laporan, misalnya di laporan 1. Nah itu akan nanti benar kata Bu Di, akan memperbaiki laporan Anda, akan memperkaya gitu ya. Jadi memang ada pembimbing yang lebih sering ke basis data yang kuat gitu ya. Ada yang pembimbing yang alasan-alasan fundamental teknik kimia yang kuat. Nah itu nanti Anda akan memahami sendiri gitu ya.
Nah, kemudian untuk teknis ke ITERA ya silahkan gitu ya, karena ini masih PKKM. Kalau yang mau pembimbing dengan online di jadwal saja gitu ya. Anda harus tahu jadwal pembimbing itu kan tidak setiap hari selama 5 hari kerja itu bisa gitu ya. Nah, nanti Anda harus tahu itu jadwal. Kalau yang mau konsultasi bimbingan di ITERA, Anda harus tahu, ditanya aja jadwalnya bimbingannya hari apa aja gitu ya. Nah, kemudian kalau mau masuk ITERA ya silakan aturannya gitu ya. Kalau mau lewat jalan tikus ya monggo silakan cari sendiri gitu ya. Nah, itu silakan pinter-pinter Anda gitu ya. Sesama satu angkatan Anda harus kompak. Kalau saya pesan saya seperti itu. Karena tadi ingin lulus 1 tahun bersama ya Anda harus kompak kuncinya gitu ya. Itu sih Bu Redi, terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu, betul sekali ya tambahan-tambahan dari dosen-dosen teknik kimia ini. Intinya kami ingin ingin yang terbaik untuk kalian gitu ya, dan kaliannya juga harus semangat juga ya, dan ya sudah kayak gitu ya. Pokoknya intinya saya buka, silakan kalian sudah bisa mulai. Sebenarnya udah dari minggu awal ya, maksudnya dari hari Senin itu saya sudah buka kalian untuk mengerjakan laporan 1. Gitu. Saya tunggu di minggu terakhir Oktober nanti untuk pengumpulan sistematika pengumpulannya seperti apa, nanti akan saya beritahu di minggu seminggu sebelum jadwal pengumpulan laporan 1. Nanti saya akan beritahukan lebih lanjutnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup 1 jam ya. Saya rasa cukup. Nanti untuk slide-nya saya akan upload di website ya. Ya sudah gitu aja. Oke. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari kata dari saya. Mohon terima kasih atas kehadirannya, baik untuk Bapak Ibu dosen yang hadir pada pertemuan kali ini dan mahasiswa sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.